Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ain Kusnadi dengan NIM 3122 10139 dari kelas TI 22C3. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang OC layer pada mata kuliah sistem terdistribusi. Kami dari anggota kelompok 6, ada saya sendiri, Anggi Kusnadi, dan yang membuat materi dan naskahnya itu ada Mas Hashbi Alfariji. Sekarang kita masuk ke konsep layer OC. Open System Interconnection atau OC diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Kemudian ada cara kerja dari OC layer. Ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melewati 7 layer dari satu terminal, melalui dari layer aplikasi sampai physical layer. Pada dasarnya, data melewati satu layer dari SIS pengirim, maka akan ditambahkan satu header, sedangkan pada sisi penerima, header dihilangkan sesuai dengan layernya. Sekarang kita masuk ke 7 layer dari OC. Yang pertama ini ada physical layer, binary transmission, wires, connectors, voltage, data range. Atau physical layer ini adalah layer yang paling sederhana, berkaitan dengan electrical dan optical, koneksi antara peralatan. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan. Sebagai contoh, kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer physical. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card adalah berada pada layer ini. Kemudian yang kedua ini ada data link. Direct link control access to media, provides connectivity and path selection between two hosts, provides logical address, no error correction, best effort delivery. Layer ini sedikit lebih cerdas dibandingkan dengan layer physical karena menyediakan transfer data yang lebih nyata. Sebagai penghubung antara media network dan layer protokol yang ini lebih high level, layer data link ini bertanggung jawab pada paket akhir dari data binary yang berasal dari level yang lebih tinggi ke paket distrik sebelum ke layer physical. Biasanya data link ini akan mengirimkan frame atau blok dari data melalui suatu network. Protokol yang biasa digunakan ada Ethernet, token bus, dan token ring. Kemudian yang ketiga di sini ada network. Network adalah network address and best path determination. Provides reliable transfer of data across media, physical addressing, network, topology, error notification, flow control. Jadi tugas utama dari layer network adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu jaringan, ke suatu tujuan yang berada pada satu network lain. IP atau Internet Protocol umumnya digunakan untuk tugas ini. Protokol lainnya seperti IPX, Internet Packet Exchange, perusahaan novel telah
memprogram protokol menjadi beberapa seperti SPX, Quench Packet Exchange, dan NCP Network Core Protocol. Protokol ini telah dimasukkan ke sistem operasi network. Adapun beberapa fungsi yang mungkin dilakukan oleh layer network. Yang pertama, membagi aliran data biner ke paket discrete dengan panjang tertentu. Yang kedua, mendeteksi error. Yang ketiga, memperbaiki error dan mengirim ulang paket yang rusak. Yang keempat, mengendalikan aliran. Kemudian di sini ada transport. End-to-end connection concerned with transportation issues between hosts, data transport, reliability, stable maintenance, terminate, and virtual circuits, fault detection, and receive-free information flow control. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP, TCP, dan SPAX. Yang satu ini digunakan oleh network, tetapi khusus koneksi yang berorientasi IPX. Layer transport adalah pusat dari mode OSI layer. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error, serta memperbaikinya. Kemudian di sini ada session, interhouse communication, establishes, manage, and terminates session between application. Layer ini menyediakan layanan kedua layer di atasnya, melakukan koordinasi komunikasi antara entity layer yang diwakilinya. Ada beberapa protokol pada layer ini. Yang pertama ada NetBIOS, suatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. Yang kedua, NetBUI, NetBIOS Extend User Interface, suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager. Yang ketiga ada ADSP atau Apple Talk Data Scrum Protocol, PHP Printer Access Protocol yang terdapat pada printer PostScript untuk akses pada jaringan Apple Talk. Kemudian di sini yang keenam ada presentation. Data representation ensure data is readable by receiving system. Format of data structure, negotiates data transfer syntax for application layer. Layer presentation dari model OSI melakukan hanya satu fungsi tunggal, translasi dari berbagai tipe pada sintaks sistem. Sebagai contoh, suatu koneksi antara PC dan mainframe membutuhkan koneksi dari ABCDIC, karakter encoding, format ke ASCII, dengan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, kompresi data, dan enskripsi yang mungkin ditangani oleh layer ini. Kemudian yang terakhir di sini ada application. Network processes to application provides network services to application processes such as electronic mail, file transfer, and terminal emulation. Layer ini adalah yang paling cerdas. Gateway berada pada layer ini. Gateway melakukan pekerjaan yang sama seperti sebuah router, tetapi ada perbedaan di antara mereka. Layer application adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada satu komputer
dan resources network yang membutuhkan akses padanya. Layer application adalah layer di mana user akan beroperasi padanya. Protokol seperti FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP3 berada pada layer application. Kemudian ini ada perangkat jaringan. Perangkat jaringan yang pertama ada multiplexer. Multiplexer atau disingkat MUX adalah alat atau komponen elektronika yang bisa memilih input yang akan diteruskan ke bagian output. Pemilihan input mana yang dipilih akan ditentukan oleh sinyal yang ada di bagian kontrol. Kemudian osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur elektronika yang berfungsi memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari. Osiloskop dilengkapi dengan tabung sinar kotode, peranti pemancar elektron memproyeksikan sorotan elektron ke layar tabung sinar katode. Kemudian amplifier. Nilai dari gain yang dinyatakan sebagai fungsi penguat frekuensi audio, gain power amplifier adalah 200 kali sampai 100 kali dari sinyal input. Jadi gain merupakan hasil bagi dua dari daya di bagian output dengan daya di bagian inputnya dalam bentuk-bentuk frekuensi listrik AC. Kemudian yang terakhir perangkat jaringan, contohnya dari router. Kesimpulannya, model OSI (Open System Interconnection) adalah kerangka kerja 7 lapisan yang digunakan untuk memahami dan merancang jaringan komputer. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik, mulai dari transmisi bit mentah hingga penyediaan antarmuka aplikasi untuk komunikasi jaringan. Model ini membantu dalam standarisasi komunikasi jaringan dan memastikan interoperabilitas antara berbagai sistem dan teknologi. Baik, segitu aja pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai OSI layer ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.